Yang kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid yang dimampukan hadir pada saat ini. Ibu Kaya Suksmono beserta jajaran tim MOI-nya, para petugas manakib pagi hari ini, ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur kepadanya telah diberikan kemampuan untuk menata diri kita dalam bimbingan Syekh Mursyid untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Laid As-Samarqand berkata, bertakwalah kepada Allah, karena dalam takwa tersebut adalah sumber kebajikan. Dan berjihadlah, karena ia tempat menempa karakter umat muslim. Berzikirlah selalu kepada Allah, serta membaca Al-Quran. Karena ia menyinari hatimu di bumi, dan keharuman namamu di langit. Dan kuncilah lisanmu, kecuali dengan kata-kata yang baik. Karena hal itu merupakan senjata bagimu dalam memerangi syaitan yang senantiasa dilaknat oleh Allah. Maka di sini apa sih definisi takwa? Definisi takwa yaitu melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di samping memelihara lisan dari kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor, agar memperoleh keuntungan dan selamat. Jika tidak mampu melakukan hal itu, berkata yang baik, maka lebih baik diam. Pasti kita akan mendapatkan kemenangan. Artinya dilindungi dari godaan setan dan Allah menyimpan rahasia auratnya. Bila kita senantiasa menjaga lisan ini, otomatis aurat daripada kita atau aurat kita dijaga oleh Allah. Baginda Nabi SAW berfirman, bersabda, barang siapa memukul budaknya, maka tebusannya memerdekakannya. Sedangkan dia memelihara lisannya, pasti rahasianya juga dijaga dengan baik-baik. Dan jika emosinya ditahan, pasti selamat dari siksa. Barang siapa minta maaf, pasti Allah memaafkan. Kembali baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu wal yukrim daifahu wal yakul khairan aw liyaskut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, wajib menghormati tamu dan tetangganya, serta berkata baik atau diam. Di sini dikatakan orang-orang dulu enggan bicara yang tidak perlu atau bukan urusannya. Tidak pada saat ini, pada zaman ini, pada era ini. Bukan hanya lisan yang berbicara dengan apa yang keluar dari lisan kita, tapi tangan pun sudah berbicara, yaitu dengan teknologi canggih, baik dengan Facebook, dengan media-media mainstream lainnya, yang tujuannya adalah mereka untuk menjatuhkan orang lain, mereka untuk menjelekkan orang lain, membuka orang lain, aib orang lain. Pada zaman dahulu tidak ingin dan tidak perlu enggan bicara.
dan tak perlu atau bukan urusannya. Yang dia lakukan, bagaimana dia melakukan, berbicara sesuai dengan urusannya. Karena hal semacam ini sia-sia bagi mereka. Kecuali membaca kitab Allah. Amar ma'ruf nahi munkar dan keperluan hidup harian. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai 11 berfirman, Inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Padahal bagi kamu ada para malaikat yang mengawasi perbuatanmu yang mulia, penulis amal perbuatan. Kita tidak lepas daripada malaikat kiramal katibin. Kitab yang ada di dalam diri kita yang tidak tercatat, yang disampaikan oleh pengersa Abah pada manakib kemarin, bahwasannya semua tercatat. Yang tidak tercatat hanya zikir khafi oleh malaikat yang di kiri dan di kanan kita. Dan juga dalam surat Qaf ayat 17 Allah berfirman, Anil yamini wa anis simali qaidun. Malaikat yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada sepatah kata pun yang diucapkan kecuali senantiasa diawasi oleh raqib dan atid. Ini menandakan setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita tidak akan terlewati oleh dua malaikat yang dikirimkan oleh Allah. Yang mereka mencatat semuanya. Yang membuat kita akan malu bila kita melakukan hal-hal yang buruk. Dan siapa yang tidak malu ketika rahasianya dibongkar dengan catatan amalnya. Ternyata bukan urusan keagamaan atau keduniaan yang utama, tetapi hanya masalah sepele yang tiada berarti dan yang berlebih-lebihan semata-mata untuk namanya menjaga reputasinya, menjaga harga dirinya, dan menjaga marwah daripada keluarganya, menjaga marwah daripada orang-orang yang senantiasa ada dalam genggamannya. Ini terjadi. Bagaimana ikhwan itu diajarkan untuk menjaga lisan kita. Kalau ada masalah apapun, ada keinginan apapun, bila masalah itu banyak, kalau kata pemirsa Abah, masalah, bingung, resah, taruh di bawah sajadah, ambil air wudhu, sholat dan zikir kepada Allah. Biar masalah itu urusan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita mau wajib saja untuk berzikir, melaksanakan perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada patut bagi orang mukmin jika tidak mempunyai 4 sifat, yaitu satu, yaitu diam. Itu adalah permulaan ibadah. Diam adalah permulaan ibadah, awal ibadah. Maka ibadah kita ibadah diam, tawaf diam, sa'i diam, diperintah oleh Abah hanya zikir kopi yang kita jaga. Yang kedua tawadu, bukan tawadu merendahkan diri, tapi merendahkan diri serendah-rendahnya ke hadapan Allah. Dan tawadu segala perbuatan-perbuatan yang membuat mereka tergelincir daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga zikrullah, zikir kepada Allah.
Dan yang keempat, meringankan atau mengurangi keburukan dalam diri pribadi kita. Menjadi orang yang waro, yang senantiasa menjaga. Seseorang yang dianggap baik Islamnya, jika ia mampu menyampingkan hal-hal yang bukan urusan, tidak menyampuri urusan orang lain. Karena setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah bagai anak panah. Bagai anak panah yang bisa menyakiti, menghancurkan. Ad-du'a lugotan. Ucapan itu doa. Dan tidak bisa dikatakan apapun yang kita katakan bukan doa. Maka bagaimana lisan ini mengucapkan kepada seseorang, kepada orang lain dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang bijak. Para negarawan dicontohkan Raja Kisra. Aku tidak menyesali perkataan yang belum terucapkan, tetapi terkadang menyesali yang sudah diucapkan. Itu banyak dalam diri kita. Tidak menyesali perkataan yang belum terucapkan, tetapi terkadang menyesali apa yang diucapkan. Kok saya ngomong gitu kepada orang itu? Takutnya menyinggung harga dirinya. Itu yang menjadi kita itibar. Bahwasanya bahasa yang dikeluarkan oleh lisan kita akan menyakiti. Ketikan bahasa tangan kita menyakiti mukmin yang lain, orang lain. Raja Cina pun pernah berkata, selama kata-kataku belum diucapkan, aku tetap menguasainya. Tetapi jika sudah diucapkan, maka ia memiliki aku. Bahasanya sederhana. Ketika lisan ini belum mengucapkan, manusia itu mampu menguasai apa yang akan diucapkan. Tetapi dikala kita mengucapkan kalimat ini atau bahasa ini, ternyata bahasa yang menguasai diri kita. Sehingga timbul egosentris dalam diri kita. Ringan sekali apa yang dikatakan oleh Raja Cina, negarawan. Tapi sesungguhnya dalam sekali untuk diri kita. Bila kata-kata itu sudah keluar, kata-kata itu yang menguasai diri kita. Bukan kita yang menguasai kata-kata lisan kita. Maka dibimbingkan oleh guru agung kita. Dimanapun kita akan mengucapkan, jangan lupa robitoh kepada orang yang lisannya senantiasa terjaga. Bahkan Kaisar Romawi pun mengatakan, aku lebih mudah mengekang apa yang belum diucapkan. Dan tidak mungkin menarik kata-kata yang sudah diucapkan. Maka kita semua dalam mengucapkan untayan kata-kata kita, sebelum kita mengeluarkan kata-kata itu, renungi dulu. Apakah kata-kata itu baik untuk orang lain? Apakah kata-kata itu untuk menaikkan mutu kita? Ataupun kata-kata itu untuk namanya keilmuan? Atau kata-kata itu untuk kehancuran? Karena setiap kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita tidak bisa ditarik lagi. Ibarat pelacurnya, seseorang yang punya kekuatan, punya kekuasaan, punya karisma, bila dia mengeluarkan kata-kata, kata-kata itu menjadi hujah. Kata-kata itu menjadi suatu loncatan-loncatan yang tinggi untuk orang-orang turut kepada kata-katanya. Tapi kalau kata-katanya yang keluar itu tidak sesuai dengan keinginan, akan terjadi kekacauan-kekacauan. Dan Raja India pun pernah berkata, ini dalam buku Tanbihul Ghafil dikatakan,
Heranku dari orang yang mengekang apa yang belum diucapkan dan tidak mungkin. Heranku dari orang-orang yang mengatakan sepatah kata jika dituntut berbahaya, jika tidak pasti sia-sia. Jadi apa yang dikatakan itu sepatah kata saja, jika dituntut akan berbahaya dan jika tidak pasti akan sia-sia. Membuat kita berpikir betapa harusnya kita menjaga lisan kita agar tertata kehidupan yang harmoni, kehidupan yang membuat kita merasakan ketenangan dan kenyamanan. Karena dari lisan sesuatu yang dikeluarkan itu akan membuat dampak yang luar biasa. Bagaimana perkataan itu menjadi bom yang besar, menjadi kemarahan Allah kepada orang tersebut atau kepada masyarakat yang dipimpinnya. Rabi Khaisam sudah terbiasa sejak pagi hari menyiapkan kertas dan pena. Setiap berkata atau berbicara atau menulis, pasti apa yang dia ucapkan pasti dia tulis. Hingga sore harinya ia mengevaluasi, mengontrolnya. Demikian pula hatinya orang yang juhud dalam memelihara lisannya hidup di dunia dan seyogyanya orang Islam menyusun administrasi amalnya selama hidup di dunia sebelum diperiksa, dihisap di akhirat. Karena hal semacam itu di dunia sangat ringan dibandingkan dengan hisap di akhirat. Dan pernyataan kawan daripada Robi Khaitam, sejak 20 tahun aku bersahabat dengan Robi, tapi belum pernah sepatah kata pun yang dicela. Ibrahim Taimi dan kata Musa Said di saat Husain putra Sayyidina Ali karamallahu wajhahu terbunuh, kawan Rabi berkata, pada hari ini kemungkinan Rabi berbicara. Lalu ia menemui Rabi menyampaikan kabar terbunuhnya Sayyidina Husain. Kemudian Rabi menengadah tangannya ke langit serta berdoa, ya Rob, pencipta langit bumi, segala urusan yang berupa gaib dan nyata, engkaulah yang mengatasi segala utusan yang diperselisihkan hamba-Mu. Sedikit pun tidak menambah kecuali doa tersebut di atas. Jadi segala apapun kejadian yang kita lihat, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Sesungguhnya kalau kita bisa menjaga diri kita, lisan kita, maka kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ikhwan wal akhwat Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suryalaya Singarasa, zaman ini adalah zaman yang penuh dengan tipu daya. Maka tidak ada senjata yang paling baik, tidak ada senjata yang paling ampuh selain kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan guru agung kita Pangersa Abaos. Berkah semuanya segalanya selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.